Tahukah kamu bahwa di dunia yang kita anggap aman ini, sebenarnya tersembunyi sebuah ancaman yang tak terlihat? Ancaman itu tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat mata telanjang. Ancaman itu adalah virus. Dalam kajian epidemiologi, pandemi bukanlah kemungkinan kecil, melainkan sebuah kepastian biologis yang hanya menunggu waktu. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa wabah besar tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya mereda. Ia beradaptasi, lalu kembali, dalam bentuk yang berbeda. Kita melihat bagaimana COVID-19 menyebar menjadi krisis global. Kota-kota mendadak sunyi, dan manusia dipaksa berhenti. Semua itu terjadi karena sesuatu yang jauh lebih kecil dari debu. Virus bekerja dengan cara yang sederhana. Dalam epidemiologi dikenal konsep R0. Ketika satu orang menularkan ke lebih dari satu lainnya, penyebaran menjadi eksponensial. Dan dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, eksponensial berarti sulit dikendalikan. Kombinasi penyebaran cepat dan tingkat kematian tinggi adalah yang paling ditakuti. Ini bisa mengguncang sistem global. Pertanyaannya bukan lagi, apakah pandemi akan terjadi lagi? Tetapi, kapan? Dan seberapa siap kita menghadapinya? Beberapa tahun yang lalu, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa yang perlahan mengubah segalanya. COVID-19 menyebar dari wilayah kecil menjadi krisis global. Menembus batas negara dan menjangkau setiap sudut kehidupan manusia. Kota-kota mendadak sunyi. Jalanan yang tak pernah tidur berubah menjadi ruang kosong. Lampu menyala, namun kehidupan seakan berhenti. Bandara kini hanya menyisakan gema langkah yang jarang terdengar. Manusia tiba-tiba dipaksa diam. Di dalam rumahnya sendiri. Jarak menjadi aturan baru. Sentuhan dihindari. Kehadiran menjadi kemewahan. Rumah sakit penuh. Tenaga medis bekerja tanpa henti. Ini cerita tentang kehilangan dan keluarga yang terpisah. Perpisahan yang tak sempat diucapkan. Dunia belajar menghadapi sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Itu bukan sekedar krisis kesehatan. Itu momen di mana dunia benar-benar berhenti. Sebuah jeda besar. Mengingatkan kita bahwa di balik semua kemajuan, kita tetaplah rapuh di hadapan sesuatu yang tak terlihat. Di balik peristiwa besar yang pernah menghentikan dunia, tersembunyi sebuah mekanisme biologis yang tampak sederhana, namun berdampak luar biasa besar. Virus bukanlah makhluk hidup seperti manusia. Ia tidak bernapas, tidak memiliki kesadaran, dan bahkan sering tidak sepenuhnya dianggap hidup. Ia hanyalah materi genetik yang terbungkus dalam struktur sangat kecil dan tidak mampu melakukan apapun tanpa inang. Namun ketika ia menemukan sel yang tepat, sebuah tubuh manusia, ia mulai bekerja. Virus masuk ke dalam sel, mengambil alih sistem di dalamnya, lalu memaksa sel tersebut memproduksi salinan dirinya. Berulang kali. 1 menjadi 2, 2 menjadi puluhan, hingga ribuan dalam waktu singkat. Proses ini berlangsung tanpa disadari, tanpa rasa sakit di awal, tanpa tanda yang jelas. Dalam epidemiologi, ada konsep penting untuk memahami penyebaran ini. Disebut angka reproduksi dasar atau R0. Ketika satu orang bisa menularkan ke lebih dari satu orang lainnya, penyebaran tidak lagi berjalan perlahan. Ia menjadi eksponensial dan sulit dikendalikan. Tidak semua virus diciptakan sama. Di balik bentuknya yang tak terlihat, tersembunyi perbedaan yang sangat menentukan dampaknya bagi manusia. Ada virus yang menyebar dengan sangat cepat, menular dari satu orang ke banyak orang dalam waktu singkat, namun tidak selalu menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Sebaliknya, ada virus yang jauh lebih mematikan, menyerang tubuh dengan agresif, merusak organ, dan dalam banyak kasus berakhir pada kematian. Namun, virus jenis ini seringkali lebih mudah dikendalikan karena gejalanya cepat terlihat dan penyebarannya tidak secepat virus lain.
Sebuah virus yang mampu menyebar dengan sangat cepat sekaligus memiliki tingkat kematian yang tinggi. Akan menjadi ancaman global yang sangat serius. Bayangkan sebuah kondisi di mana seseorang dapat menularkan virus bahkan sebelum ia menyadari bahwa dirinya sakit. Berinteraksi seperti biasa, bertemu orang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tanpa disadari membawa sesuatu yang berbahaya. Dalam waktu singkat, angka infeksi akan meningkat secara drastis. Rumah sakit dipenuhi pasien, tenaga medis kewalahan, dan sistem kesehatan mulai kehilangan kendali. Ketika kapasitas tidak lagi mencukupi, penanganan menjadi terbatas dan angka kematian pun meningkat. Dampaknya tidak berhenti di situ. Aktivitas ekonomi melambat, perjalanan dibatasi, dan kehidupan sosial berubah secara drastis. Sebagian besar virus mematikan tidak muncul dari ruang hampa. Mereka berasal dari alam, dari ekosistem yang selama ribuan tahun berjalan dalam keseimbangan. Di hutan-hutan lebat, di tubuh hewan liar, dan di lingkungan yang jarang tersentuh manusia, virus hidup tanpa mengganggu manusia secara langsung. Namun keseimbangan itu mulai berubah ketika manusia masuk terlalu jauh. Penebangan hutan, ekspansi wilayah, dan perusakan habitat membuat batas antara manusia dan dunia liar semakin tipis. Ketika ruang hidup hewan menyempit, interaksi antara manusia dan satwa liar menjadi lebih sering. Dalam kondisi inilah, virus yang sebelumnya terbatas pada hewan mulai memiliki peluang untuk berpindah. Fenomena ini dikenal sebagai zoonosis, yaitu perpindahan penyakit dari hewan ke manusia. Proses ini tidak selalu terjadi dengan mudah, tetapi ketika berhasil, dampaknya bisa sangat besar dan sulit dikendalikan. Virus yang berhasil beradaptasi dengan tubuh manusia akan terus berevolusi. Ia belajar bertahan, menyebar, dan mencari inang baru. Dalam dunia yang semakin padat dan terhubung, satu kasus kecil tidak lagi berhenti di satu tempat. Ia bisa berkembang, meluas, dan tanpa disadari menjadi awal dari penyebaran yang lebih besar. Perubahan lingkungan, mobilitas manusia, dan kepadatan populasi menjadi faktor yang mempercepat proses ini. Apa yang dulunya terbatas di satu wilayah, kini dapat menyebar melintasi kota dan negara dalam waktu singkat. Inilah yang membuat kemunculan virus baru menjadi sesuatu yang terus dipantau oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, bencana besar tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, ia hanya berawal dari satu perpindahan kecil yang perlahan berkembang hingga mengubah dunia. Dan seringkali manusia baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Pada akhirnya, pertarungan ini bukan hanya tentang virus. Bukan sekadar tentang penyakit yang menyerang tubuh manusia, melainkan tentang bagaimana manusia memahami posisinya di tengah alam. Selama ribuan tahun, manusia terus berkembang. Kita membangun kota-kota yang menjulang tinggi, menciptakan teknologi yang mampu menghubungkan miliaran orang dalam hitungan detik, bahkan menjelajahi luar angkasa untuk mencari kehidupan di planet lain. Pandemi mengajarkan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari besarnya ekonomi, kecanggihan teknologi, atau banyaknya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan untuk bekerja sama, mempercayai ilmu pengetahuan, melindungi sesama, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan ketakutan. Sejarah menunjukkan bahwa setiap wabah besar selalu meninggalkan pelajaran. Sebagian dipelajari, sebagian lagi justru dilupakan. Padahal virus akan terus berevolusi, lingkungan akan terus berubah, dan interaksi manusia dengan alam akan terus berlangsung. Artinya, kemungkinan munculnya penyakit baru tidak akan pernah benar-benar hilang. Mungkin kita tidak bisa menentukan kapan pandemi berikutnya akan datang. Tidak ada ilmuwan yang mampu menyebutkan tanggalnya. Namun, kita bisa menentukan bagaimana cara kita menghadapinya. Apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama? Atau menjadikan pengalaman masa lalu sebagai bekal untuk melindungi masa depan? Karena pada akhirnya, virus akan terus menjadi bagian dari kehidupan di bumi. Tetapi masa depan umat manusia akan selalu ditentukan oleh pilihan yang kita ambil hari ini. Jika menurutmu video ini menambah wawasan dan layak diketahui lebih banyak orang,
Bantu sebarkan dengan menekan tombol like. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah dunia saat ini sudah benar-benar siap menghadapi pandemi berikutnya? Kami ingin mendengar pandanganmu. Dan jangan lupa subscribe ke channel Tahukah Kamu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang membahas sejarah, sains, misteri, dan berbagai fakta luar biasa yang jarang diketahui. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.